Karena apa yang sering kita lihat membuat kita kurang memberi makna pada apa yang kita peroleh. Makanya ketika syukur sudah kita dapatkan, maka sesungguhnya kata Imam Ibnu Rajab, syukurmu kalau diterima sama Allah sederhana. Allah akan berikan kepadamu dua perkara. Satu, disederhanakan keinginanmu, tetapi dicukupi seluruh kebutuhanmu. Kalau kita sudah sederhana dalam keinginan, gampang bahagia. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanya sebatas pada apa yang kita inginkan yang belum kita peroleh. Kalau kita sederhana keinginan, maka sesungguhnya kita akan gampang untuk bersyukur dan memberi makna pada kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar musyawarah yang hadir pada kesempatan hari ini, kepada para panitia yang senantiasa berjibaku untuk mengadakan majelis Taman Surga pada kesempatan duha kali ini, kepada seluruh tamu dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan duha kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sehat. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kepada kita rasa persaudaraan dan sikap kebersamaan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita sedang berada pada tahun-tahun di mana kita diuji dengan kebersamaan kita dan komitmen ukhuwah kita. Narasi perpecahan dan permusuhan dan pertikaian mengintai kita setiap waktunya. Sebagian saudara kita gampang sekali untuk mengatakan Wahabi kepada saudaranya yang lain. Sebagian saudara kita juga gampang mengatakan kalimat bid'ah dan kalimat syubhat kepada yang lainnya. Padahal agama ini dan sunnah ini ketika ditegakkan bukanlah untuk menjadikan kita menikmati permusuhan dan pertikaian yang ada di antara kita. Tetapi sesungguhnya agama ini dan sunnah ini ketika ditegakkan, yaitu adalah bagaimana menjadikan kita senantiasa menikmati kebersamaan, menikmati pula persaudaraan. Karena tidak ada semangatnya kitabullah kecuali mempersaudarakan. Tidak ada semangatnya sunnah kecuali adalah mempertemukan. Supaya kita mampu mendapatkan saudara-saudara di dalam iman kita, walaupun tidak terikat kepada golongan darah dan nasab, supaya kita dipersaudarakan sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan maka semoga kita berhenti untuk gampang mengatakan kalimat Wahabi. Semoga kita juga berhenti untuk gampang mengatakan kalimat bid'ah, kalimat syubhat kepada setiap orang yang mungkin berbeda pendapatnya dengan kita. Siapapun di antara kita yang sudah ditumbuhkan sifat hatinya untuk senantiasa bersaudara, dilapangkan hatinya untuk senantiasa bersama dalam satu sikap di dalam agamanya, maka dia telah mendapatkan sepertiga dari sunnah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu berada di kota Madinah. Rasulullah itu ketika beliau pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah tiga. Beliau membangun masjid, beliau membangun persaudaraan antara muhajirin dan ansar, dan beliau menggerakkan ekonomi. Dan sesungguhnya indahnya kota Madinah bukan karena masjid nabawinya yang dikatakan oleh para sahabat. Yang indah dari Madinah bukan hanya ketika Rasulullah datang di antara mereka, tetapi para sahabat itu memberikan testimoni. Sesungguhnya ketika kami berada di Madinah, yang sangat kami rasakan begitu indah, yaitu ketika Rasulullah mempersaudarakan kami antara muhajirin dan ansar, sampai sekat dan batasan di hati kami menjadi hilang karena keberkahan, kekuatan, kebersamaan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita tahu masyarakat muhajirin itu adalah masyarakat pedagang. Mereka masyarakat yang begitu ditempa dengan berbagai macam kerasnya cobaan hidup. Itulah masyarakat kota Mekah. Beda dengan masyarakat kota Madinah. Masyarakat kota Madinah itu mereka adalah petani. Mereka tidak banyak keluar dari kota Madinah. Tapi karakter yang berbeda antara muhajirin dan ansar dengan sebuah kalimat sunnah yang digaungkan oleh Rasulullah menjadikan akhirnya semangat persaudaraan itu begitu sangat dirasakan
oleh seluruh sahabat, yang jumlah sahabat pada saat Rasulullah hidup, sebagian besar para ulama mengatakan 100.000 sampai 140.000 para sahabat yang hidup dan melihat Rasulullah SAW. Hari ini yang hilang itu adalah semangat kembali kita bersaudara. Semoga tahun-tahun politik yang sedang kita dapatkan tidak memecah belah di antara kita. Siapapun pilihan kita, sejatinya yang menyolati kita adalah tetangga kita. Siapapun pilihan kita, sejatinya bahwasanya yang kita harapkan adalah kebaikan dan doa yang kita panjatkan. Semoga kita faham bahwasanya tidak ada yang mencintai permusuhan kecuali adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang diberikan sifat rahmat pada hati kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan duha kali ini kita berjumpa. Kita memberikan kesyukuran kita hanya kepada Allah. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas dalam kehidupan. Karena sesungguhnya syukur itu tidaklah gampang, syukur itu tidaklah mudah sebagaimana mindset yang dimiliki sebagian besar dari kita. Syukur itu gampang daripada sabar. Padahal para ulama mengatakan banyak di antara kita yang diuji, tetapi banyak yang bersabar. Tapi banyak di antara kita yang diberikan kelapangan dan kenikmatan, tetapi sulit untuk bersyukur. Sabar itu biasanya pada sepenggal waktu ketika kita mendapatkan cobaan. Tetapi syukur itu kita berikan sepanjang hidup kita. Dan sesungguhnya syukur itu berat. Makanya syukur itu karena kenikmatan itu membuat kita lupa. Bukankah gula dan glukosa itu sering kita nikmati tanpa kita menyadari bahwasanya gula itu merusak kesehatan kita. Kenikmatan hidup itu terkadang kalau sudah melampaui batas, kayak glukosa yang masuk pada tubuh kita. Kalau kita tidak waspada, kenikmatan dan kelapangan itu justru merusak. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya ujian yang membuatku teringat kepada Allah lebih kami cintai daripada kenikmatan yang membuat kita lupa untuk taat kepada Allah. Banyak di antara kita kalau tidur AC-nya mati, jam 2 dan jam 3 kita bisa bangun dan kita bisa melaksanakan sholat. Tapi terkadang ketika kamar kita penuh dengan kenyamanan, bantal kita empuk, AC kita dingin, kadang-kadang kita bangun ketika berkumandang waktu subuh, tetapi sholat malamnya terluputkan dari kita. Itulah yang dinamakan sebuah kenikmatan yang kadang membuat kita jauh dari Allah. Inilah yang menjadikan kita memberikan kesyukuran kepada Allah setiap waktunya. Karena yang membuat hati lapang bukan finansial dan materialisme, tetapi kesyukuran yang kita berikan pada setiap apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang, yang salah bukan apa yang baru kita peroleh, tetapi yang salah itu adalah ketika kita kurang memberikan makna di dalam kesyukuran. Orang yang beriman adalah orang yang begitu gampang untuk bersyukur dan tidak pernah memberi syarat di dalam dia menyampaikan syukurnya kepada Allah. Dia tidak pernah mengatakan, kalau saya jadi presiden, saya bersyukur. Kalau saya memiliki profit di atas 2 miliar, saya baru bersyukur. Karena orang yang beriman itu tidak sulit di dalam mereka bersyukur. Cukuplah Nabi Sulaiman menjadi perenungan dan merupakan role model terbaik di dalam bersyukur. Nabi Sulaiman tidak perlu melihat istananya dan mahliganya ketika beliau bersyukur. Tapi Nabi Sulaiman cukuplah melihat semut ketika merayap, maka menjadikan beliau bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita faham. Syukur inilah perkara yang sering kita terdistract dalam setiap waktunya. Karena apa yang sering kita lihat membuat kita kurang memberi makna pada apa yang kita peroleh. Makanya ketika syukur sudah kita dapatkan, maka sesungguhnya kata Imam Ibnu Rajab, syukurmu kalau diterima sama Allah sederhana. Allah akan berikan kepadamu 2 perkara. 1, disederhanakan keinginanmu, tetapi dicukupi seluruh kebutuhanmu. Kalau kita sudah sederhana dalam keinginan, gampang bahagia. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanya sebatas pada apa yang kita inginkan yang belum kita peroleh. Kalau kita sederhana keinginan, maka sesungguhnya kita akan gampang untuk bersyukur dan memberi makna pada kehidupan. Orang yang bahagia itu orang yang sederhana di dalam keinginan. Orang yang tersiksa bukanlah mereka yang mendapatkan penyakit.
Kata Ibnu Rajab, orang yang paling tersiksa itu orang yang keinginannya tidak ada putusnya dan tidak ada matinya. Itulah yang menjadikan kita paham, siapapun yang Allah sederhanakan di dalam keinginan, pasti itu merupakan tanda syukurnya, lalu dicukupi seluruh kebutuhannya. Semoga Allah memberikan kepada kita sikap kesyukuran setiap waktunya. Syukur itu berat. Makanya zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat, bukan mengatakan Allahumma a'inni ala sobrika, bukan. Tapi zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Menunjukkan kepada kita ketika Nabi memohon kepada Allah, tolonglah saya untuk senantiasa mengingatmu, mindfulness, senantiasa bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Diminta oleh Nabi permintaan yang kedua itu bersyukur, dan itu tidak pernah ditinggalkan sepanjang hayat ketika habis sholat. Menunjukkan betapa dahsyatnya kebutuhan dan betapa sulitnya di dalam kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang senantiasa diberikan kesyukuran di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, akhirnya kita pada kesempatan hari ini berjumpa kembali dengan keluarga besar Musyawarah. Saya masih ingat sekali, terakhir sekali saya mengisi kajian Musyawarah ketika pas pandemi, itu pun secara online. Anak saya masih 6 pada saat itu. Sekarang saya mengisi offline dan anak saya sudah 8. Ya, insyaallah. Kira-kira perlu 2 anak lagi saya mengisi lagi di sini. Makanya Masya Allah, akhirnya kita berjumpa dan kita bertemu dalam satu kondisi dan suasana dan situasi yang insya Allah jauh lebih baik daripada waktu pandemi yang telah kita lewati. Banyak di antara kita yang mendapatkan cobaan di waktu pandemi. Ada keluarga besarnya Akhi Irwansyah mendapatkan juga cobaan, keluarga saya juga mendapatkan cobaan ketika pandemi. Semoga pandemi yang telah kita lewati dan seluruh keluarga yang lainnya, dari seluruh ujian yang kita dapatkan, semoga Allah memberikan kelapangan. Siapapun yang meninggal dari antara teman-teman kita pada waktu pandemi, kita husnudon, teman-teman kita yang wafat ketika pandemi. Husnudon kita, positive thinking kita adalah, mereka adalah orang yang selalu berdoa minta diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Allah kirimkan pandemi supaya Allah bisa memenuhi janjinya kepada orang yang ingin mati syahid yang Allah kabulkan. Karena salah satu kenikmatan mati syahid itu meninggal ketika ada wabah terjadi. Kalau ada di antara kita yang masih selamat ketika pandemi ini telah berlalu, bukan berarti kita lebih baik, tapi bisa jadi Allah memberikan waktu kepada kita untuk segera kembali kepadanya sebelum kembalinya jasad kita. Karena sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang kembali hatinya sebelum kembali jasad dan fisiknya ke pangkuan bumi. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang senantiasa bertobat kepada Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah nasihat, akan memberikan kepada kita sebuah pelita dan cahaya atas semua blind spot yang kita miliki pada kehidupan. Mindset yang selalu saya hadirkan secara pribadi, kalau saya belajar pada satu kitab adalah, kita ini pada dasarnya manusia itu bodoh dan manusia itu memiliki banyak blind spot. Ketika manusia itu menyadari bahwasanya kita memiliki banyak blind spot pada kehidupan kita, tidak ada pelita yang bisa membebaskan kita dari blind spot kecuali adalah ilmu. Supaya kita tidak sombong dengan ilmu dan supaya kita tidak menampik sebuah nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Messi meraih semua juara yang pernah diinginkan dan dimimpikan seluruh pemain di seluruh dunia. Tapi seorang Messi sekalipun ketika beliau bermain, maka sesungguhnya ketika beliau itu bermain, sesungguhnya Messi itu tetap dia membutuhkan pelatih ketika beliau merumput di lapangan. Kenapa seorang Messi tetap membutuhkan pemain ketika beliau sedang merumput di atas lapangan? Karena pemain itu bisa melihat blind spotnya seorang Messi yang tidak bisa dilihat oleh Messi sendiri ketika beliau sedang merumput di atas lapangan. Kalaulah seorang Messi saja yang kita sudah akui dan kita nobatkan pemain terbaik dalam satu dasawarsa terakhir ini, ternyata masih membutuhkan pelatih untuk melihat blind spotnya dia ketika sedang merumput, maka sesungguhnya itu analogi yang sangat sederhana, itu kias adna.
Manusia itu pada dasarnya memiliki banyak blind spot. Inilah yang menjadikan kita faham. Belajar bukan untuk menyombongkan diri. Belajar bukan untuk menjadikan kita jumawa. Tapi belajar itu simpel. Supaya kita terbebas dari seluruh blind spot pada kehidupan kita. Semakin kita terbebaskan seluruh blind spot yang ada pada kehidupan kita. Kalau kita menerima nasihat, kita tidak perlu terbentur hanya untuk bisa terbentuk. Karena manusia itu pada dasarnya ada dua. Ada yang pose manusia itu terbentur. Dia menunggu benturan, baru bisa terbentuk. Kalau kita semuanya memilih ini, berapa banyak benturan dalam hidup kita baru kita belajar. Ada orang yang terkadang butuh rugi dulu baru belajar. Ada orang yang terkadang mendapatkan kasus baru dia belajar. Tidak apa-apa memang, cuma waktu kita akan terbuang sia-sia begitu panjang. Kalau kita menjadi orang yang terbentur baru terbentuk. Sebagaimana kata Tan Malaka, kalau saya melihat kita ini diberikan ilmu oleh Allah supaya kita terbentuk tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Nuh. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Ibrahim. Hidup kita itu hanyalah 50, 60, 70. Sedikit sekali yang melewati angka 70. Kalaulah kita tidak pandai untuk mengambil ilmu, untuk membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita, akan terkuras air mata kita, akan tergores kesedihan dan kekecewaan pada hati kita. Ilmu adalah obat dari seluruh ketidaktahuan kita, supaya ketidaktahuan kita tidak perlu terbentur dengan berbagai macam masalah. Ada yang pernah datang ke saya, baru tahu tentang artinya birrul walidain, tapi ketika ibu dan bapaknya sudah wafat, rasa rindu yang menyesak di dada tidak bisa terobati. Hanya dengan lantunan doa yang dia bisa titipkan kepada Allah supaya nyampe kepada orang tuanya. Beliau pernah berkata, Ustadz, cobalah saya tahu bagaimana dahsyatnya birrul walidain, dan itu menjadi pintu tengahnya surga. Saya akan lakukan apa saja. Tapi ternyata ilmu itu datang setelah saya melewati angka 45 tahun dalam hidup saya. Kita tentunya belajar dari apa yang menjadikan hamba ini ketika mendapatkan masalah. Masa ibu kaumin inda kaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu harus menjadi pelajaran untuk kita. Disitulah kita faham. Semoga kita menjadi manusia yang terbentuk dengan ilmu tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan kita. Itulah indahnya ilmu. Bukan untuk mendebat, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menyesatkan orang, bukan untuk mensyubhatkan orang. Serta pula bukan untuk mewahabikan orang lain. Tapi ilmu meluruskan kita supaya kita terbebas dari banyak blind spot pada kehidupan kita. Itulah pentingnya ilmu. Semoga insya Allah difahami. Paham nggih? Insya Allah. Kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Itu why-nya kita kenapa harus belajar. Sekarang mari kita akan membuka kajian kita. Kajian kita akan berikan judul. Kajian ini merupakan sebuah nasihat. Nasihat yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Hati ini berhajat kepada nasihat sebagaimana hati itu sangat berkebutuhan kepada tetesan air hujan. Kita tentunya paham, bahagianya tanah itu sederhana. Bahagianya tanah bukan ketika tumbuh di atasnya pohon yang berbuah. Tapi bahagianya tanah itu dimulai ketika tetesan air hujan yang membasahi permukaannya, lalu menimbulkan aroma sensasi bau yang tiada tara. Itulah butuhnya hati kepada tetesan hujan. Kita ini dengan hati kita, maka diibaratkan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim mengatakan hati manusia itu ya tanah. Makanya Rasulullah mengibaratkan bahwasanya ilmu sebagaimana tetesan hujan. Semakin banyak kita mampu menampung dengan tetesan hujan yang turun, semakin besar akan banyak kebaikan yang mengalir dalam kehidupan kita. Ilmu itu hujan, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Dan kita pingin kalau ada di antara kita yang sedang kering hatinya, semoga kita menjadi basah dengan tetesan ilmu yang disampaikan Allah. Kalau hati kita ada yang mati, semoga matinya hati dan jiwa kita hidup kembali dengan adanya tetesan ilmu yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Nasihatnya Allah tidak ada tendensi apapun kecuali kebaikan. Nasihatnya Allah tidak bermaksud apapun kecuali melahirkan kemaslahatan kita dalam kehidupan. Kita akan mempelajari sebuah tema.
tema kita pada kesempatan hari ini untuk menjadi nasihat bagi kami dan nasihat untuk kita. Tolong ditampilkan. Kita akan membicarakan tentang surga kecil sebelum surga besar. Sadar atau tidak, kita harus paham, kita harus mengerti. Kalau kita sering mendengar kata surga dan surga itu menjadi harapan kita supaya kita mendapatkan surga pada kehidupan kelak di akhirat. Kadang-kadang fokusnya kita dan konsentrasi kita hanya tertuju kepada surga di akhirat. Tetapi kita lupa bahwasanya pada kehidupan di dunia itu ada surga kecil. Kalau boleh saya mengatakan surga kecil dengan S kecil, surga besar dengan huruf kapital besar. Banyak di antara kita yang suka mengatakan, saya tidak apa-apa, tidak mendapatkan kenikmatan hidup selama saya mendapatkan nanti kenikmatan di surga. Perkataan itu tidaklah salah, tapi juga tidak benar 100%. Karena memang pada dasarnya Allah itu pada kehidupan ini ternyata melalui penjelasan para ulama, Allah sebelum menciptakan, ketika menciptakan surga besar, Allah itu menciptakan surga kecil pada kehidupan di dunia. Dan sesungguhnya surga kecil itu nyata. Bukan sesuatu yang sifatnya utopis, bukan sesuatu yang sifatnya fata morgana, tetapi betul-betul ada pada kehidupan. Mari kita merenungkan perkataan dari seorang guru besar, gurunya para ulama. Salah satunya gurunya Imam Ahmad bin Hambal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Geser. Di dalam perkataan beliau mengatakan inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga mungil, surga kecil. Karena Allah itu Maha Pengasih. Konsekuensi di antara Maha Pengasihnya Allah ketika kita menyebut Allah itu Ar-Rahman, Allah itu menyebut dirinya dengan kata Ar-Rahim. Tidak mungkin Allah itu tidak menyediakan sesuatu yang nikmat pada kehidupan di dunia. Walaupun kita sepakat dunia itu ujian, tapi sejatinya walaupun di dunia ini terdapat warna hitam, terdapat kesulitan dan kesukaran, tapi sejatinya di dunia ini terdapat surga kecil. Dan itu pasti ada. Itu sifat rahmannya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. Bukankah kita kalau naik pesawat, kalau kelas kita eksekutif, bisnis, maka kita akan memasuki satu ruangan, lounge, yang sangat berkelas sesuai dengan kelas kita. Garuda, kalau kita akan memasuki bisnis kelas, kita akan diarahkan ke lounge. Lounge kita sesuai dengan kelas kita. Maaf ya, kalau kelasnya kita bukan ekonomi. Mungkin kita akan melipir di pinggir-pinggir jalan bandara untuk mendapatkan istirahat dari capeknya berdiri. Tapi kalau kelas kita ekonomi, tapi kelas kita kalau bisnis, pasti kita akan mendapatkan fasilitas. Bahkan sebelum kita naik ke kelas bisnis. Koper kita akan dibawakan, seluruh paspor kita akan dibantu. Kita tidak perlu melewati imigrasi yang panjang. Kita akan mendapatkan akses. Kenapa? Karena kita mendapatkan tiket kita adalah tiket bisnis. Itulah kias yang adna, itu kias analogi yang sederhana. Di dunia itu pasti ada surga sebelum Allah memberikan kepadanya surga di akhirat. Makanya akhirnya Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan kepada kita, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang mereka tidak memasuki surga kecil pada kehidupan di dunia, dia itu sulit akan membayangkan dirinya mendapatkan surga besar. Kenapa? Syarat surga besar itu adalah bagaimana kita pada kehidupan kita yang singkat, sepenggal episode waktu yang cepat berlalu. Kita kalau mendapatkan surga kecil pasti akan mendapatkan surga besar. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena ternyata kita terkadang fokusnya kita ketika kita memahami tentang masalah ini, kita akhirnya lupa, oh ternyata di dunia itu ada surga kecil. Makanya akhirnya kita menjumpai kenikmatan-kenikmatan hidup yang diperlihatkan sama orang solih di dalam kehidupan mereka. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, tapi sesuatu yang sifatnya nyata. Maka sesungguhnya sampai ada seorang ucapan dari seorang raja besar yang meninggalkan kerajaannya lalu akhirnya hidup sederhana, yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham itu mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma'alaina minan na'im lajaluduna bisuyuf. Kalaulah para raja dan para pangerannya mengetahui ketentraman hati kami di dalam menikmati perjalanan hidup kami,
Tentulah para raja dan seluruh bala tentaranya akan dipersiapkan. Mereka menyergap kami, menyerang kami dan merampas apa yang kami rasakan di dalam hati. Dan itu ada. Kadang-kadang kita harus melihat jauh kepada kehidupan orang solih sebelum kita lahir. Kenapa? Walaupun mereka telah terkubur, tapi kisah mereka itu menghidupkan hati. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Makanya akhirnya ketika kita paham ada S kecil ketika menyebutkan kata surga di dunia dan ada S besar pada konteks ketika kita menyebutkan surga di akhirat, itulah yang menjadikan kita paham fokusnya kita sebelum kita bercita-cita untuk mendapatkan surga besar. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita sudah membangun surga kecil pada kehidupan di dunia sebelum kita bertemu dengan alam barzakh. Pertanyaan kita, surga kecil itu ada di mana? Next. Disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya para ulama mengatakan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, salah satunya dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Surga mungil itu letaknya bukan pada material serta finansial. Walaupun material dan finansial tetap kita butuhkan menjadi jembatan kita di akhirat. Karena sesungguhnya proyek-proyek dakwah tetap membutuhkan material dan finansial. Dari kalangan orang solih ketika menggenggam harta dan memberikan finansialnya untuk proyek kalimat Allah. Tapi memang surga kecil letaknya bukan di material dan finansial. Tetapi sejatinya sesungguhnya surga kecil itu bertahta di dalam hati manusia. Maka siapapun yang gagal melihat hatinya justru akan berantakan. Dan kita hidup pada zaman ketika materialisme begitu luar biasa. Di antara konsekuensi materialisme yang kita jumpai adalah orang lebih memperhatikan penampilan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Surga kecil pada kehidupan kita harus paham posisinya di mana. Supaya ketika kita meletakkan mapping menuju kepada surga kecil yang kita butuhkan. Karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan surga besar pada kehidupan di akhirat. Maka kita harus paham letaknya itu ada di dalam hati manusia. Dia tidak terletak kepada material yang artinya kalau antum mendapatkan maka berikan manfaatnya di jalan Allah. Kalau antum tidak mendapatkan bukan berarti antum tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena memang sejatinya itu ada di dalam masalah hati. Makanya akhirnya kita jumpai kenapa agama ini selalu berbicara tentang masalah hati, selalu ribet masalah hati dan selalu membicarakan tentang masalah hati dan penampilan jiwa kita. Setiap waktunya dan begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Karena Islam tahu bahwasanya di dalam hati apabila sudah merasakan arti surga, maka tidak akan pernah membahayakan ujian apapun. Ketika yang menghadapi ujian itu adalah pemilik surga di dalam hidupnya, tidak akan membahayakan itu. Tidak akan membahayakan kesulitan yang dihadapi ketika seseorang sudah mendapatkan surga kecil pada kehidupan di dunianya sebelum berjumpa dengan surga besar, karena kesulitan itu akan berat dirasakan sama orang yang tidak merasakan surga pada hatinya. Dan ini kata para ulama, banyak orang yang mereka itu tidak mendapatkan surga kecil sampai dia mati pun tidak pernah menyadari kalau dirinya tidak pernah mendapatkan surga kecil, dan itu musibah. Makanya akhirnya kita akan mendapatkan ada sebuah ayat yang sangat indah. Dan ayat ini berbicara untuk kita. Kita buka di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-21. Allah lalu menyampaikan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Perjalanan manusia yang paling jauh bukan perjalanan ketika dia mengenal role model yang dia kagumi. Perjalanan manusia yang paling jauh bukan ketika dia membaca biografinya manusia, orang lain, dari orang yang dia kagumi. Tapi ternyata Allah itu memberikan kepada kita tentang sebuah ayat di mana ayat ini, ayat yang pendek, tidak sampai memuat 3 baris di dalam Al-Quran. Hanya memuat sepertiga dari satu baris Al-Quran. Tetapi memberikan kepada kita sebuah teguran sekaligus pula sebagai otokritik untuk kita selaku hambanya. Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian itu tidak memperhatikan? Apakah diri kalian itu tidak kalian kenali? Apakah pada diri kalian itu tidak kalian berkenalan dengan hati dan jiwa kalian? Karena banyak manusia kadang-kadang kenal sama orang lain dengan baik, bisa menyebutkan kekurangannya, bisa menyebutkan kesalahannya, bisa menyebutkan aibnya, tapi terkadang manusia tidak bisa menyebutkan tentang dirinya dan hatinya ketika dia tidak pernah berkenalan secara jujur dengan hatinya.
Padahal dia kenal orang lain dengan baik. Banyak di antara kita, terutama kalau kita ditanya tentang orang yang kita nggak suka. Biasanya kita kenal baik dengan orang yang nggak kita suka. Orang itu aibnya ini, kesalahannya ini, ketergelincarannya ini. Semuanya kita kenali. Tapi terkadang justru ketika kita mengenali diri kita justru tidak mendapatkan dan tidak menjumpai bahwasanya diri kita itu berkenalan dengan diri kita sendiri. Maaf, bahkan hati kita pun tidak pernah kita sapa. Ketika kita diperintahkan sholat malam, maaf ya, sholat malam itu bukan hanya sekedar fikih, kamu mendapatkan rumah di surga. Enggak, sholat malam itu proses ketika seorang manusia berhenti dari aktivitas manusia supaya tidak terkoneksi dengan keramaian manusia dulu. Bangun malam, jam 2 kamu bangun, matikan handphonemu, matikan notifikasimu, terkoneksi dengan Allah sebelum kamu terkoneksi dengan manusia. Kamu kenali hatinya. Kamu kenali hatimu ketika berhadapan dengan Allah. Tapi hati kita pun tidak pernah tersapa. Makanya banyak di antara kita kalau ditanya kekuranganmu apa, dia bisa nyebut. Tapi kalau ditanya kekurangan dia apa, bisa nyebut. Kekuranganmu apa, dia tidak bisa nyebut. Tapi menyebutkan kekurangan Ustadz ini, oh banyak. Mau berapa nomor yang saya sebutkan? Karena apa kita bisa semacam itu? Karena kita tidak pernah membaca ini dengan hati kita dan jiwa kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Loh, di dalam diri kalian itu apa kalian tidak memperhatikan? Salah satunya kondisi hatimu. Seberapa besar kita mengenal hati kita? Maaf ya. Saya pernah melihat di sosial media, YouTube. Ada orang ganti kelamin. Hari ini kan Masya Allah ya, jenis kelamin menjadi satu jumlah yang susah kita sebut. Kalau di Amerika sudah ada 130 gender kalau tidak salah. Male, female, non-binary, bla 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 yang saya nggak tahu lah. Itu kalau kita harus membangun toilet, berapa puluh toilet. Bisa jadi mallnya kecil, toiletnya dari lantai 1 sampai lantai 5. Maka ada orang ketika dia itu ditanya oleh satu podcast talk show, ditanya kenapa kamu harus berganti kelaminmu? Perhatikan jawabannya. Jawabannya adalah ini kata hati saya. Yang memutuskan akhirnya saya harus berganti kelamin. Dan memutuskan inilah yang saya pilih dan saya nyaman dengan pilihan saya. Pertanyaan kita sederhana. Kalau saya bertanya sebagai pihak yang menginterview beliau, saya akan bertanya. Saya akan mengatakan kepada beliau, memang betul itu kata hati? Atau jangan-jangan itu merupakan sebuah kata nafsu yang tidak dia bisa bedakan karena dia jarang mendengar kata hatinya. Dia itu tidak bisa membedakan mana kata hati dan mana itu kata setan. Mana itu kata hatinya dan mana itu kata nafsunya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mendengar kata hatinya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, Masya Allah. Kita akhirnya paham. Allah mengkondisikan kita, mengarahkan kita di dalam perjalanan kita pada kehidupan di dunia. Allah itu mengatakan kepada kita secara tidak langsung, silahkan jadi dokter, silahkan jadi artis, silahkan jadi arsitek, silahkan jadi insinyur dan seluruh profesi yang kalian sebutkan itu. Tapi ingat satu, kalian ketika memiliki itu harus memiliki surga kecil sebelum mendapatkan surga besar pada kehidupan di akhirat. Dan itu kembali kepada kondisi ketika kita melihat kepada hati kita. Dan ketika kita mengenal apa itu yang menjadi kata hati kita, yang menjadi tempatnya surga sebelum kita mendapatkan kenikmatan pada kehidupan kelak di akhirat. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya mendapati orang yang paling celaka, next. Orang yang paling celaka itu adalah orang yang mati hatinya sebelum mati jasadnya. Orang kalau mati jasad, pada dasarnya mati jasad itu menyebabkan orang tidak mampu bernafas. Tapi kalau orang ketika mati hatinya, kata Imam Ibn Rajab, orang yang paling celaka itu orang yang mati hatinya. Maka sesungguhnya ketika orang sudah mati hatinya, dia tidak bisa memberi keputusan untuk dirinya. Dia tidak bisa memberikan arahan yang baik untuk dirinya. Dia tidak bisa menjadi pemimpin keluarga. Dia tidak bisa menjadi makmum. Dia tidak bisa menjadi anak. Dan dia tidak bisa menjadi hamba. Berantakan seluruh mapping hidupnya. Dimulai ketika dia tidak mengenal hatinya yang menjadi tempat surga kecil sebelum bertemu dengan surga besar. Ini loh yang menjadi perhatian kita. Makanya tidak salah kalau akhirnya kita menjumpai Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat yang sangat indah. Inna fil jasadi mudghah. Ya.
Wa in saluhat salahatil a'mali kullaha fa in fasadatil a'mal kullaha fima makna. Makanya Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya di dalam diri kalian ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, seluruhnya pun akan menjadi baik. Dan kalau sekerat daging itu buruk, seluruhnya pun akan menjadi buruk. Dan itu adalah, mudghah itu adalah hati. Itu bukan hanya bicara tentang masalah kita dalam ibadah. Bahkan kesehatan kita, penyakit kita pun dimulai dari hati. Makanya para dokter, saya banyak ngobrol dengan Ustaz Zaidul. Beliau berkata, pola makan itu hanya menyumbangkan 40% dari sebuah proses penyakit. Tapi pola pikir yang datang dari hati itu menyumbang sampai 60% pembentukan satu penyakit. Dendam itu lebih parah daripada rasa asin untuk jantung. Hasad itu lebih parah daripada asam urat yang dikonsumsi sama tubuh kita. Karena apa? Semua itu bermula dari apa yang difikirkan di hati, terimigrasi ke pikiran, dan tersalurkan ke seluruh tubuh. Kalau hati kita sedang dalam kondisi bermasalah, setiap darah yang dipompa oleh hati dan jantung itu akan mengarah kepada sesuatu yang negatif. Tapi ketika hati kita dalam kondisi baik, yang akan dipompa adalah seluruh kebaikan. Dan akhirnya mengalir semua darah yang positif di dalam tubuh kita. Dan itu yang menjadikan kita paham. Kenapa agama kita selalu ribut masalah hati yang menjadi tempat tenggernya surga kecil. Karena inilah proses inti kita dalam hidup. Nabi Muhammad SAW sebelum dibebankan dan dipikulkan kepada beliau tugas risalah yang berat, Rasulullah itu dibedah dulu dadanya. Dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, dicek di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Rahikul Mahtum juga ada oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi itu dibedah dadanya. Dibedah berapa kali Nabi Muhammad itu ketika masih kecil? A, 3 kali, B, 4 kali, C, 5 kali. Siapa yang milih A? A. Siapa yang milih B? Tidak ada. Siapa yang milih C? Inilah tawaduk sama tidak tahu itu tipis batasannya. Maka jawabannya bukan A, karena bukan 3. Jawabannya bukan B. Ibu tadi yang milih A, tidak apa-apa Bu. Setidaknya ibu berusaha. Pahalanya lebih besar daripada mereka yang tidak berusaha. Jangan ngikutin mayoritas orang. Mayoritas orang itu ini. Maka sesungguhnya Rasulullah itu dibedah 2 kali. Dan dibedahnya itu betul-betul fisik. Makanya Anas bin Malik itu mengatakan, kuntu ara asaral makhit fi sadri Rasulullah. Aku tuh melihat bagaimana bekas jahitan malaikat Jibril itu masih tertinggal di dadanya Rasulullah. Apa yang dibedah oleh malaikat Jibril? Dadanya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Membersihkan hatinya Rasulullah dari noda-noda hitam yang bisa menjadi penyebab dari keburukan, dibersihkan oleh Rasul, dibersihkan oleh malaikat Jibril sampai akhirnya bersih, dan ketika bersih dikembalikan kepada Rasulullah, dan itu dilakukan 2 kali. Itu dilakukan ketika Nabi belum usia genap 10 tahun. Dari situ saja kita akhirnya paham, oh ternyata hati itu sebesar itu manfaatnya pada kehidupan. Sampai Rasulullah pun dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Anas bin Malik, dibedah dadanya 2 kali. Itu pun untuk dibersihkan hatinya, untuk mengarahkan kepada hati kita dan memberikan faedah ilmu dalam kehidupan kita. Hati itu berperan besar pada kehidupan manusia. Siapapun yang mereka mengenali hatinya, maka dia akan memberi makna pada kehidupan dan tidak perlu mengalami banyak benturan dalam kehidupan. Tapi siapapun yang tidak pernah mengenal hatinya, ketika sorot matanya lebih banyak bekerja untuk melihat dan hatinya tidak pernah dikenali, dan hatinya terus memproses dan merespon apa yang dilihat oleh matanya, sampai hatinya tidak punya ruang dan tidak punya waktu untuk berbicara kepada pemilik hati itu yang berjalan pada kehidupan, susah. Akhirnya apa? Orang kalau sudah dalam kondisi hatinya sakit dan mati, nasihat terindah yang diucapkan orang solih pun tidak akan pernah bermanfaat untuknya. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Makanya pada pembahasan kita kesempatan ini, kita akan mencoba untuk menyampaikan untuk kita dan menyampaikan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita mencoba untuk mengenali kembali hati kita. Kapan hati kita akan terkondisi dengan surga kecil sebelum nanti kita berharap semoga kita mendapatkan surga besar. Kita harus ingat, kita akan mendapatkan ujian dan ujian itu pasti.
Innama baqiya minad dunya ila bala wa fitanun. Tidak ada orang yang tersisa pada kehidupan di dunia kecuali pasti mendapatkan ujian. Kita tidak bisa minta sama Allah, ya Allah jangan uji saya. Tidak bisa, Allah itu pasti menguji kita. Kenapa sih Allah akan menguji kita, Ustaz? Supaya kamu tidak terlalu kerasan dan tidak terlalu betah di dunia. Kalau kamu terlalu kerasan dan terlalu betah di dunia, kamu nanti benci mati. Makanya ketika Allah menguji kita itu pasti. Sebagaimana kita kalau naik mobil mikrolet. Kalau kita naik mikrolet Bekasi Tambun yang ketika bannya sudah rusak, kondisi bannya sudah rusak. Ketika kita naik mikrolet Bekasi Tambun, Bekasi yang insya Allah kota indah ya, ini contoh aja. Nah, ketika kita naik mikrolet, pasti ketika mikroletnya tidak enak kita akan cepat turun dan kita tidak nyaman. Beda kalau kita itu menaiki satu mobil yang mewah, mungkin kita tidak mau turun. Itu yang menjadi alasan. Kenapa orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Supaya kamu tidak terlalu kerasan di dunia, supaya kamu nanti jangan sampai enggan melanjutkan perjalanan hidupmu. Makanya orang kafir yang tidak beriman sama Allah, kenapa mereka benci kematian? Karena mereka menganggap kematian itu mengganggu dan mendistract dari semua kenikmatan yang mereka telah dapatkan. Orang beriman enggak. Orang beriman itu justru menganggap bahwasanya ujian itu mengingatkan hatinya kembali. Oh bahwasanya kenikmatan hidup itu hanya segini. Kita pasti mendapatkan ujian. Senyaman-nyamannya kita dapat hidup dengan kenikmatannya pasti ada batasan. Kita kaya mengumpulkan 50 miliar. Tetap kalau umur kita 50 tahun ngurangi gula, ngurangi garam. Ketika kita sudah dalam kondisi 50 tahun, kita tidak bisa bermain semua olahraga. Harus ada olahraga-olahraga yang kita tinggalkan. Kenapa? Puncaknya dunia itu tetap membatasi. Beda kalau kenikmatan nanti di akhirat. Karena Allah mengerti dan mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu memiliki 2 leg, 2 babak. Sebagaimana final Piala Champion, ada leg 1, ada leg 2, kita masih punya harapan. Enggak apa-apa di leg 1 kita mungkin kurang beruntung, tapi kita bisa menyelesaikan setiap ujian karena kita memiliki surga kecil pada hati kita, supaya kita tersenyum pada leg yang kedua. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka fokus pada leg 1 tetapi mereka lupa pada leg yang kedua. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Kenapa hati harus kita perhatikan. Kita saatnya berkenalan kembali dengan hati kita. Sosial media dengan seluruh turunannya itu sering menculik kita untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Apa yang diposting, apa yang di caption, apa yang ditulis di dalam story WhatsApp-nya, apa yang ditulis di dalam story Instagram-nya. Itu banyak kita respon setiap waktunya. Tapi terkadang kita justru lupa mendengarkan. Sebenarnya hati kita itu dalam kondisi apa dan yang dibutuhkannya itu apa. Dan itu kalau terjadi kita tidak akan bisa menyelesaikan ujian yang datang. Ujian itu pasti. Tapi manusia terbagi 2 ketika menghadapi ujian, kata Ibnu Rajab. Orang yang hatinya lebih kecil daripada ujian. Akhirnya ujian itu menggulung dia dan menguburkan dia. Ada yang kedua, hatinya lebih lapang daripada ujian. Maka tidak membahayakan ujian itu. Karena hatinya lebih lapang daripada ujian. Makanya maaf ya, kenapa orang beriman ujiannya berat. Tapi mereka mampu tersenyum. Karena hati mereka lebih besar daripada ujian. Orang kalau tidak beriman ujiannya sepele. Tapi kenapa mereka terkubur? Karena mereka tidak punya hati yang lapang untuk menghadapi ujian. Itu kata Ibnu Qudamah. Makanya maaf ya, orang tidak beriman. Kadang-kadang ujiannya apa? Dibully sama komentator. Di komennya cuma 2 yang komen. Tapi seumur hidup dia memikirkan komen itu. Ujiannya ringan. Kadang-kadang ujiannya kukunya patah. Kadang-kadang ujiannya gamis yang dia beli ternyata sudah kebeli orang. Saya enggak menyebut di sini ya. Tapi mungkin bahwasanya itu terkadang ujiannya ringan. Tapi kenapa kok enggak selesai? Bukan masalah enggak selesai. Kamu tidak punya perangkat sistem antivirus untuk menyelesaikan virus itu. Dan orang beriman antivirusnya besar. Bermula dari hatinya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian itu kalian kenal enggak? Jangan-jangan kita kenal sama orang ini, orang ini, orang ini. Tapi kita tidak mengenal diri kita dan hati kita. Sekarang setelah kita memahami ini, saya akan sampaikan sebuah nasihat indah yang kita rangkumkan dari kitab Tazkiyatun Nafs. Ada satu kitab Tazkiyatun Nafs yang disusun oleh 3 ulama pakar hati. Yang satu Imam Ibnu Rajab, yang kedua Imam Ibnu Qayyim, yang ketiga adalah Syekh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Mari kita bahas. Maka akhirnya ada ulama yang mengatakan, sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Surga itu nanti ada 8 pintu. Sebagaimana surga itu memiliki 8 pintu, maka surga kecil pun memiliki 8 bilik yang harus terbangun. Kita paham ya, surga di akhirat itu ada 8 pintu Pak dan Ibu. Ada yang namanya pintu sholat, pintu puasa, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan. Ada 8 pintunya surga. Kenapa Ustadz surga itu ada 8 pintu? Saya akan bahas dulu. Ini agak sedikit keluar dari tema. Tidak apa-apa, tapi ini ada ilmunya. Kenapa surga itu ada 8 pintu Ustadz? Karena Allah itu sayang sama kita. Allah itu membagi potensi kita untuk masuk surga itu beda-beda. Supaya orang itu tetap punya alasan masuk surga. Ada yang nanti dipanggil pintu sholat, tapi tidak dipanggil pintu sodakoh. Karena dia kalau sholat kenceng, tapi kalau sodakoh itu ya agak ngirit-ngirit gitu. Ada orang yang mungkin, Masya Allah, pintu sodakohnya kenceng. Tapi ternyata kadang-kadang dia tidak terbiasa untuk puasa. Dia tidak dipanggil pintu puasa. Makanya akhirnya dibuat oleh Allah. Kenapa surga itu tidak satu pintu gerbang yang gede. Sebagaimana komplek perumahan mewah biasanya gerbangnya satu dan tidak ada jalan-jalan yang lainnya. Tidak sebagaimana itu. Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, aku bangunkan surga dengan 8 pintu supaya setiap dari kalian itu selalu punya alasan untuk masuk surga. Makanya maaf, innallaha qasamal amal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya jangan kita ngukur sepatu orang dengan ukuran kaki kita. Kamu pintar sholat, tapi bisa jadi kamu kalau puasa sunnah sering gagal. Ngelihat es teh berembun di gelas, batal. Ada teman kita yang terkadang puasanya kencengnya luar biasa. Tapi kalau sudah tidur jarang bisa bangun jam 3 subuh. Kenapa? Gempa aja dia nggak ngerasa kok. Itu pun dibangunkan istrinya dari pegangan tangan, dilebel-lebel rambutnya, sampai dikocel-kocel kaki, baru dia bangun. Tapi giliran kalau dia puasa itu luar biasa. Ada di antara teman kita itu terkadang sholatnya jarang, puasanya juga sunnahnya jarang, sodakonya kenceng. Ada teman kita yang kadang-kadang sodakonya biasa, puasanya biasa, sholatnya biasa. Tapi setiap mendapatkan satu ujian, dia ridhonya maksimal. Dan tidak pernah berkeluh kesah sama Allah. Itulah kenapa 8 pintu surga itu diwarnai dan dimaknai oleh Allah untuk kita. Makanya maaf ya, karena Allah membagi potensi amal sebagaimana membagi potensi rezeki. Jangan paksakan pasangan kita yang kita cinta itu maksimal dalam seluruh perkara. Mas, kalau bisa ahli tahajud, ahli sodakoh, ahli sohum, ahli ridho, ahli taubah. Tidak kuat ya. Itu di luar konteks. Kembali kepada tadi, tolong dikembalikan lagi. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar nanti. Maka ketika surga itu memiliki 8 pintu, maka akhirnya dikatakan oleh para ulama, sejatinya hati yang surgawi, yang tadi kita katakan surga mungil, hati yang surgawi itu memiliki 8 bilik yang harus terbangun. Karena kita ingin mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu ketika kita mengisi ruang pada hati kita dengan 8 bilik. Kalau kita mengisi hati kita dengan 8 bilik ini, berarti kita telah mengenali hati kita, telah kita memberikan perawatan yang terbaik untuk hati kita. Dan hati kita akan memberikan kebahagiaan yang terpancar. Ketika kita mampu menyelesaikan ujian, walaupun hidup itu memang tidak pernah sepi dari ujian, tapi selalu bisa terselesaikan dengan cara yang baik. Nah sekarang mari kita bangun dan mari kita jelaskan apa itu 8 bilik yang harus kita isi untuk diri kita. Kamu ustadz, kamu orang biasa, kamu pebisnis, kamu tidak pebisnis, kamu syekh, kamu habaib, kamu bukan habaib, kamu kiai, bukan kiai, ada 8 bilik yang harus diisi. Dan masing-masing kita bertanggung jawab sama diri dan hati kita. Kita tidak bisa mengatakan suami kita, tolong dong isi 8 bilik di hati saya. Tidak bisa. Kita tidak bisa memohon sama anak kita untuk mengisikan untuk kita. Semua orang akan sibuk dengan urusan sendiri nanti di akhirat. Dan itu pun melahirkan kesibukan kita di dunia sebelum sibuk di akhirat. Apa 8 bilik itu? Mari kita buka yang pertama. Para ulama mengatakan 8 bilik untuk mendapatkan surgawi kecil sebelum kita mendapatkan surga besar. Ini kita dapatkan dari perkataan Ibnu Qudamah. Jadi nomor poin 1 dari Ibnu Qudamah. Maka dikatakan yang pertama,
Ketika hatimu ingin memiliki cita rasa surgawi pada kehidupan di dunia, merasakan kelapangan, merasakan arti senyuman yang sejati dari hati dan dari lisannya dan bibirnya, maka yang pertama yang disampaikan oleh para ulama adalah satu, memaafkan. Sejatinya memaafkan itu bukan tentang memberi maaf terhadap orang lain, tapi proses memberi hati dengan surprise hadiah tercantik untuk tersenyum. Karena dendam itu merenggut senyuman hati tanpa terasa. Maaf ya, banyak manusia yang terkadang sudah jarang membaca Al-Quran, sudah jarang bersolawat kepada baginda Nabi, sudah jarang bagaimana dia mengingat Allah dengan seluruh nutrisi yang dibutuhkan hatinya, sudah dalam kondisi hatinya lemah, jarang bertilawah dengan Quran, jarang mentadaburi Al-Quran, jarang dia untuk berzikir di dalam hatinya, sudah hatinya dalam kondisi yang lemah, rapuh yang semacam itu, ditambah lagi ketika hatinya harus menanggung sebuah beban yang berat dan beban itu adalah memaafkan. Tambah berat hati. Dan akhirnya apa? Senyuman hati terenggut dengan dendam yang ada pada hati kita. Memaafkan. Ini merupakan salah satu di antara bilik hati untuk mendapatkan surga. Makanya akhirnya kita paham ya Bapak dan Ibu. Tadi kan saya menyampaikan. Yang unik adalah kalau kita sedang membicarakan tentang 8 pintu surga. Ternyata 8 pintu surga itu kalau kita tadi mendengar 8 pintu surga itu pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah. Kita Masya Allah ya. Kalau kita memahami sholat itu merupakan pintunya surga. Akal kita dan logika kita itu menerima. Ya iyalah memang sholat itu memang tempat kita untuk mendapatkan surga. Kalau pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu tobat, akal kita dan logika kita bisa paham. Oh iyalah memang itu memang amalan yang bisa mendekatkan ke surga. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah nyempil itu nomor 8 setelah pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah. Yang ke-8 itu pintu memaafkan. Yang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa memaafkan itu menjadi salah satu pintu yang ada di surga. Yang mana ada orang yang nanti tidak dipanggil oleh pintu sholat, tidak dipanggil pintu puasa, tidak dipanggil pintu sedekah, tidak dipanggil pintu jihad. Dan tidak dipanggil oleh pintu ridho, tapi dipanggil oleh pintu yang ke-8 yang disebut wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Dia dipanggil oleh pintu memaafkan. Kenapa? Karena tidak ada satu nama di antara pintu surga yang Allah namakan pintu itu dengan nama itu, kecuali amal itu merupakan amalan besar pada kualitas kehidupan manusia ketika hidup di dunia. Memaafkan itu Masya Allah. Ini yang terkadang kita harus paham. Seorang guru, seorang ustadz belum tentu bisa pandai memaafkan. Orang yang berhijab panjang belum tentu dia bisa memaafkan. Orang yang celananya cingkrang pun belum tentu dia bisa mudah memaafkan. Kenapa? Memaafkan itu seni tingkat tinggi di dalam kehidupan pola hati. Makanya tidak main-main. Sampai-sampai Ibnu Qudamah itu berkata di dalam salah satu perkataan emas beliau. Salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal. Kelak ketika mizan itu ditegakkan dan mizan itu lebih luas daripada bumi dan langit. Ketika mizan itu dihamparkan oleh Allah, ada 3 amal. Ketika amal itu diletakkan kepada mizan itu, hampir-hampir mizan itu jebol untuk memikulnya. Apa 3 amal itu? 1. Amalan puasa Ramadan kita yang diterima. Itu kalau ditimbang di mizan itu hampir tidak kuat. Sebagaimana anak TPA ketika gendong saya, hampir mau jatuh. Yang kedua, sabar. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tiada batas. Yang ketiga, memaafkan. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang mereka itu memaafkan, lalu wa aslaha dan dia tetap berbuat baik kepada orang yang telah melukai hatinya. Lalu dia berbuat baik walaupun dia telah terdolimi. Fa'ajruhu 'alallah. Maka kata Allah di dalam ayat ini, maka pahalanya kami yang memberi. Tidak diwakilkan malaikat, tidak diwakilkan makhluk yang lain, tapi langsung Allah yang memberi. Kenapa langsung Allah yang memberi sampai Allah mengatakan di dalam firman-Nya, fa'ajruhu 'alallah. Pahalanya kami yang memberi. Karena saking besarnya pahala ketika orang itu sudah memaafkan. Dan ridhonya Allah kepada mereka yang memaafkan. Ada satu hadis riwayat Muslim.
Manusia nanti kalau kumpul di padang mahsyar, tiba-tiba ada panggilan malaikat. Panggilannya mengatakan begini, man ajruhu alallah. Siapa orang yang pahalanya dikasih langsung piagamnya oleh Allah dan tidak melalui kami para malaikat. Saya bayangkan kan, piala kalau bapak dan ibu kemarin menang 17 Agustus, makan kerupuk misal. Maka kalau nomor 1 yang ngasih RT, tidak diwakilkan kepada tetangga. Kalau kita menang kejuaraan, juara 1, yang ngasih Pak Presiden. Tapi coba kalau kita juara harapan 3, yang ngasih kan biasanya bupati. Allah itu mengatakan, Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya malaikat itu berseloroh dan berteriak, man ajruhu alallah. Siapa orang yang pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah? Yang sholat tidak menyambut panggilan itu. Yang puasa tidak menyambut panggilan itu. Yang sholat malam tidak menyambut panggilan itu. Yang bersedekah tidak menyambut panggilan itu. Siapa yang menyambut panggilan itu? Orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia penuh caci maki dan celaan yang pernah diucapkan kepadanya. Kerugian demi kerugian yang pernah dihadapkan. Dijatuhkan kehormatannya tanpa sebab. Lalu dia tetap berdamai pada hatinya terhadap perilaku orang lain dan memaafkan. Dia yang akan dikumpulkan oleh malaikat di satu tempat di akhirat di padang mahsyar. Di tempat itulah para malaikat kemudian berkata, ajruka alallah, pahalamu nanti yang ngurusin Allah langsung, bukan kami. Ini merupakan masalah besar. Saya pernah ngomong sama beberapa dokter yang mengikuti kajian rutin kami dalam kurikulum. Saya tanya sama dokter, apa perkara hati yang paling berat yang bisa mewariskan banyak penyakit, dok? Dendam, Ustadz. Saya mempertegas omongan para dokter ini, ketemu sama Ustadz Ziyadul Akbar. Saya tanya, Ustadz, apa perkara yang paling berat memberikan aura yang negatif untuk tubuh kita? Dendam. Lebih parah daripada gula, lebih parah daripada garam, lebih parah daripada pola hidup apapun. Dendam. Ini yang menjadikan akhirnya, oh betul, ternyata Allah itu tidak pernah salah. Makanya sampai Allah sampaikan salah satu nama di antara pintu surga itu pintu memaafkan. Lu sampai dikatakan itu pintu memaafkan di surga. Tidak mungkin Allah itu memilih tanpa sebab. Karena ada sebuah kaidah, ikhtiyarur rajul dalilun manu aklihi. Pilihan itu menunjukkan siapa yang milih. Kalau Allah memilih nama-nama itu salah satunya pintu memaafkan, nggak mungkin tanpa makna dan tanpa ada kebaikan dan hikmah yang kita akan peroleh. Makanya akhirnya, maka pastikan di antara kehidupan bilik hati kita, kelapangan hidup itu bukan ketika kita hanya sekedar sholat. Berapa banyak orang yang rajin sholat, sujudnya, rukuknya, tapi masih menyimpan nama yang dia benci. Entah itu bapaknya, entah itu ibunya, entah itu kakaknya, entah itu adiknya. Atau kemudian pasangan hidupnya. Padahal kita mendapatkan perkataan dari Ibnu Rajab, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kata maafmu itu bapak dan ibumu. Dan orang yang paling berhak mendapatkan maafmu itu pasangan hidupmu. Karena mereka tidak bisa memuaskan kita setiap waktunya 24 jam dalam satu hari. Terlebih lagi ketika itu berhadapan dengan orang-orang yang memang Allah jadikan sebagian dari kita itu menguji sebagian dari kita. Ada yang melukai kita sengaja, ada yang melukai kita karena rekayasa. Tapi tidak sedikit ada yang melukai kita, dia tidak bermaksud melukai kita. Cuma karena kondisi hati kita yang sedang sensitif dan sedang rapuh. Ketika kita kurang menyapa hati kita merasa terdolimi. Lalu kita akhirnya merasa tersakiti. Kalaupun itu terjadi dan pasti terjadi, maafkan. Saya pernah membaca tulisan seorang ulama mu'arikh. Pernah gak para nabi dendam sama umatnya? Ada satu tulisan yang bagus. Di situ disebutkan muhal lil anbiya'i war rusul ayakuna fi qulubihim marad. Mustahil para nabi itu di dalam hatinya ada penyakit ketika menyimpan dendam kepada umatnya. Kita akan dapetin orang yang dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi kita. Dan pasti berjumpa. Ada orang yang datang membawa bunga yang membuat kita tersenyum. Tapi juga jangan lupa ada yang datang membawa duri untuk membuat kita terluka. Karena indahnya siang tidak akan pernah kita peroleh sampai kita melihat malam. Dan indahnya malam dan syahdunya malam tidak akan sempurna tanpa kita melihat perbandingannya dengan siang.
Dan Allah itu sudah menggariskan pada kehidupan manusia, sebagian dari kalian itu menjadi cobaan bagi yang lain. Makanya ketika kita mengetahui ini dan kita akhirnya paham, tidak ada beban yang paling berat dalam kehidupan kecuali menyimpan nama untuk kita benci. Energi membenci itu berat. Energi itu membenci berat. Coba tanya sama pemain sinetron yang menjadi perannya antagonis, itu kan berat. Beda dengan protagonis. Protagonis mungkin tenang, damai. Kalau antagonis itu harus melotot, suaranya harus marah-marah. Gesturnya itu harus memperlihatkan marah. Betul nggak Mas Primus? Antum dulu pernah protagonis? Oh nggak pernah. Oh ya udah. Antum selalu baik insya Allah. Maka sesungguhnya antagonis itu biasanya lebih berat. Makanya akhirnya hati itu menjadi lebih berat ketika di dalam hati kita, lalu akhirnya ada nama yang kita benci. Tidaklah kita bangun, tidaklah kita tidur, tidaklah kita melihat selentingan kabar yang ada datang darinya, yang membuat hati kita merespon itu dan akhirnya beban hati itu menjadi berat. Kalau badan dipaksa membawa beban setiap waktu, kayak fisik yang dipaksa untuk beraktivitas setiap waktunya dan tidak pernah mengenal kata rehat, apa yang terjadi pada fisik kita? Fisik kita ambruk, fisik kita akan pingsan. Sama, hati kalau disuruh membawa nama dan nama itu adalah orang yang kita benci, hati itu berat untuk membawa beban itu. Makanya kata istri saya, hate is heavy, benci itu berat. Makanya akhirnya para Ibnu Qudamah itu luar biasa. Satu yang pertama, hatimu tidak akan bisa membawa surga. Kalau hatimu masih membawa nama yang kamu benci. Oke, kamu pernah disakiti. Lalu orang yang menyakiti kamu, mungkin kamu tidak bisa kembali ke awal. Tidak apa-apa, tapi jangan membenci. Mungkin kita tidak bisa bermuamalah sebagaimana sebelumnya. Kalau memang tidak bisa, oke tidak apa-apa. Gak usah dipaksa. Tapi jangan ada nama yang kita benci. Terutama ketika itu adalah orang tua kita. Saya, Bapak dan Ibu jujur mengatakan. Kami kemarin ketika membuat Samila series yang ke-7, Make Peace With Yourself. Saya banyak bicara dengan para psikiater. Psikiater itu mengatakan kepada kami dalam beberapa resume yang mereka sampaikan kepada kami. Apa itu mental illness yang paling mendominasi dalam kehidupan? Mereka menyampaikan kepada kita, luka pengasuhan Ustadz yang paling banyak. Luka pengasuhan itu yang paling banyak. Akhirnya luka pengasuhan itu kalau tidak breaking ice, tidak dipecahkan, akhirnya ketika dia menjadi suami atau istri, maka dia akan melampiaskan luka pengasuhan itu kepada pasangannya. Kalau dia menjadi orang tua, dia melampiaskan ke anaknya. Kalau dia menjadi makhluk sosial, dia melampiaskan kepada orang di sekitarnya dan tempat kerjanya. Luka pengasuhan itu kayak induk dari beberapa macam penyakit mental illness. Makanya akhirnya kita mendapatkan korelasi dan relevansi dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Hidup itu bermakna, hati kita lapang, lega. Dimulai ketika kita mengingat nama orang yang pernah melukai kita. Lalu kita berikrar sama Allah, saya maafkan ya Allah. Dan tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah supaya kita mendapatkan rahmat. Berbuat kembali yang sama sebagaimana sebelumnya butuh proses. Tidak usah dipaksa. Hati itu jangan dipaksa. Semua butuh proses. Tapi setidaknya nama itu sudah kita maafkan. Maaf ya kalau ada di antara bapak dan ibu kok masih menyimpan benci sama ibunya. Sudah berhenti. Saya ingatkan surat Maryam ayat 32. Wa baram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Orang yang berbuat baik sama ibu akan digaransi 2. Tidak akan kasar dan tidak akan pula dijadikan celaka oleh Allah. Makanya nanti kalau anak saya yang gede nyari istri, nyari suami, saya bilang, lihat nak orang yang dia paling orang yang dimenangkan hatinya oleh ibunya. Kalau ada orang ibunya cinta kepada anak itu karena kebaikan dan kesolihan dan muamalah interaksi dia, nikahi dia. Karena apa? Ada 2. Dia tidak akan kasar dan tidak akan celaka hidupnya. Maafkan ibu kita. Maafkan bapak. Mereka hidup pada zaman yang berat yang tidak sama dengan zaman kita. Kita hari ini bisa kayak gini itu bukan karena kehebatan kita, demi Allah.
Tapi kita bisa begini tuh karena ketulusan doa. Di mana ibu kita lebih panjang sholatnya daripada sholat kita. Sholat kita sering terdistract dengan Instagram. Sholat kita sering terdistract dengan WhatsApp dan notifikasi. Ibu kita tidak mengenal notifikasi. Maafkan kalaupun mereka memiliki kekurangan. Ibu kita dulu mungkin tidak belajar. Sampai tidak tahu bagaimana membuat kurikulum untuk mengajar anak. Ya wajar. Wong sekarang aja ibunya pengen ngaji. Tadi kita lihat ada seorang ibu, anaknya nangis. Harus dia bawa keluar rumah, keluar kamar supaya tidak mengganggu yang lain. Berapa banyak kalimat yang akhirnya terlewatkan ketika sedang menenangkan anaknya. Wajar kalau ibu kita itu lebih bodoh daripada kita. Tapi dia penuh hikmah dan penuh rahmat daripada kita. Maafin, bapak kita mungkin melakukan dua kesalahan. Mungkin pernah terjatuh kepada fitnah perempuan dan perselingkuhan. Yang memang pada saat itu dia sedang tidak mampu menghadapi gejolak nafsunya. Lalu melakukan perkara itu. Tapi di balik hatinya kalau dibuka tidak ada yang paling dia cintai kecuali nama kita tertera di dalam hatinya. Seorang laki-laki itu orang yang terkadang rela. Puluhan tusukan ada di belakang punggungnya tapi pulang sambil bisa tersenyum. Berapa banyak laki-laki yang saya lihat mengusap air matanya di mobil supaya nanti ketika berjumpa anaknya itu tidak perlu anaknya itu melihat tetesan air mata. Maafin, karena orang yang paling berat kita maafin itu orang tua dulu. Lalu siapa? Pasangan hidup kita. Nikah tidak menjanjikan kepuasan, tapi nikah pasti memberikan keberkahan. Dan itu dimulai dengan apa? Memaafkan. Kalau kita tidak siap dengan kekurangannya, maka kita tidak pantas dengan keistimewaannya. Kadang-kadang orang maunya yang istimewa dari pasangannya. Maka kalau kita tidak siap dengan kekurangan seseorang, ya kamu juga nggak pantas dengan keistimewaan. Kalau kamu menikmati keistimewaannya, ya kamu harus hadapi kekurangannya. Karena keistimewaan dan kekurangan itu selalu berkaitan menjadi satu. Dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Dimaafin. Hati kita ini berat kalau nyimpan nama. Coba kalau kita habis membenci orang. Kita ngelihat postingannya aja terengah-engah. Kita bertemu dan berjumpa di depan, kita bingung mau lewat mana gitu. Kanan tembok, kiri tembok, belakang jalan buntu. Lalu banyak energi yang kita harus keluarkan ketika kita terus memelihara rasa benci. Walaupun memang maaf, tidak segampang itu ketika memaafkan. Tapi setidaknya ilmu melatar belakangi kita dan melahirkan why untuk kita. Lu memaafkan itu adalah sebuah proses wajar untuk membentuk poros surgawi pada hati kita. Saya akan sampaikan kisah yang paling nyata dalam kehidupan sejarah. Abu Bakar itu pernah terluka berat. Putrinya bernama Aisyah radhiyallahu anha difitnah sama seseorang yang bernama Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar. Kerabatnya Ibunda Aisyah. Ketika terjadi fitnah kepada Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, Mistah bin Usasah itu ikut-ikutan nimbrung. Mengatakan iya itu Aisyah itu berzina itu dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal maaf ya. Padahal maaf. Mistah bin Usasah itu hidupnya miskin. Dan itu pun dibantu nafkahnya oleh Abu Bakar setiap bulan. Ketika tersingkap siapa saja yang memfitnah Ibunda Aisyah. Dan keluarlah list namanya salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Abu Bakar bersumpah. Demi Allah, saya tidak akan pernah ngasih nafkah kembali kepada engkau. Gejolak emosi dan kemarahan seorang Abu Bakar. Maaf loh, itu Abu Bakar. Padahal beliau itu merupakan manusia paling utama setelah Rasulullah. Kalau ada Nabi setelah Rasulullah, itulah Abu Bakar. Masya Allah. Perhatikan caranya Allah ketika menegur hambanya yang Allah cintai. Allah turunkan surat An-Nur 22 kepada Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Loh, emang kamu tuh gak suka kalau dimaafkan sama Allah? Udahlah maafkan, lapangkan hatimu. Sumpah itu akhirnya ditarik, dibayar kafarohnya sama Abu Bakar. Dan akhirnya Abu Bakar menerima kembali Mistah bin Usasah. Orang yang memfitnah Ibunda Aisyah. Bukan memfitnah macam-macam loh ya. Memfitnah berzina. Dimaafkan sama Abu Bakar. Dan setelah turunnya surat An-Nur
Ayat yang ke-22, dipeluk kembali Mistah bin Usasah, diberikan nafkahnya kembali. Untuk menjadikan kita mendapatkan pelajaran luar biasa dalam hidup. Memaafkan itu bukan sekedar memberi, tapi memaafkan itu mendapatkan. Janganlah kita akhirnya menjadi penuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan itu kalah jauh berbanding dengan orang yang kita benci. Makanya saya tuh bingung kalau ada sunnah yang dipelajari. Semakin banyak sunnah, semakin kita membenci orang dan semakin sempit kita memberi udur. Sunnah manakah yang kita inginkan? Padahal Nabi itu sunnahnya itu mempersaudarakan dan sunnahnya memaafkan. Walaupun terkadang butuh waktu. Nabi pernah terluka dengan seorang sahabat yang bernama Wahsy. Tahu Wahsy? Yang pernah melempar tombak kepada Hamzah. Tapi ketika Wahsy akhirnya masuk Islam, meminta maaf kepada Rasulullah, Rasulullah memaafkan walaupun butuh proses. Makanya setiap Wahsy menampakkan wajahnya, Nabi itu tidak mau melihat. Kenapa? Beliau tidak mau kembali pada kesedihan ketika teringat kepada Hamzah, paman yang beliau cintai yang tersungkur. Jari kudanya tertembak dengan tombak oleh Wahsy. Dan Wahsy akhirnya mengambil sikap, saya akan bayar. Dosa saya ketika membunuh Hamzah, saya akan ganti. Itulah orang yang terbaik dalam jahiliyah, terbaik dalam Islam. Saya akan ganti. Wahsy akhirnya membunuh Musailamah al-Kadzdzab untuk mengganti dosanya ketika pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi Nabi butuh waktu memaafkan. Tapi kita harus maafin. Janganlah kita menganggap hati kita biasa-biasa aja, harus memikul nama. Berat, wallahi. Memikul nama itu berat untuk kita benci. Lepaskan nama itu. Kita tidak berhak hati kita dibuat kacau dan berantakan hanya karena kita tidak belajar untuk memaafkan. Ustadz, tidak segampang itu. Memang berat, tidak gampang. Orang yang ngomong juga masih berjibaku dengan kalimat ini. Ada orang yang melukai saya mencoba untuk memaafkan. Memaafkan. Walaupun mungkin muamalah kita tidak akan pernah sama dengan dulu. Tapi saya belajar untuk menerapkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Memaafkan itu poros surgawi pada hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita dapatkan. Setelah memaafkan, para ulama lalu menyampaikan kepada kita. Menyabarkan. Ini yang kedua. Imam Ibn Rajab itu berkata, manusia itu kan sukanya terburu-buru kalau dapat sesuatu. Makanya karena sifat dasar manusia itu suka terburu-buru, tidak ada dosa besar, dua dosa besar pada kehidupan manusia. Kecuali dosa besarnya manusia yang paling besar itu setelah syirik itu apa? Zina dan riba. Dan tidaklah terjadinya zina dan riba kecuali karena apa? Kalau Abdul Badawi Al-Khalafi mengatakan dalam kitabnya Ahbabullah, dosa riba dan dosa zina itu karena proses tidak sabarnya manusia pada kehidupan. Nggak sabar dia. Nggak sabar dia mendapatkan sesuatu, rumah ataupun mobil, dia mengambil riba. Tidak sabar untuk menikmati kehidupan dia bersama dengan wanita dan laki-laki yang dia puja, dia berzina. Makanya akhirnya para ulama mengatakan menyabarkan. Keindahan itu terdapat pada proses yang dinikmati, bukan pada sesuatu yang terlalu cepat diharapkan dan terlalu prematur untuk dihadirkan. Kapan kita menikmati pemandangan dalam perjalanan? Ketika kita berjalannya tidak terlalu kencang dengan mobil kita. Banyak perkara yang bisa kita lihat kalau kita pelan. Makanya Allah itu mengingatkan kita bahwasanya al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kenapa terburu-buru datangnya dari syaitan? Banyak proses kebaikan yang hilang ketika kita tidak memberi ruang kesabaran hati kita. Suami pengen istrinya baik, tidak mau sabar nungguin. Maunya segera suaminya, istrinya ngaji dan bersama dengan dirinya. Apa yang terjadi? Dia menggugat pisah dan cerai. Yang terjadi keburukannya lebih besar daripada apa yang diharapkan. Istri ngaji, suaminya tidak ngaji. Lalu mengharapkan suaminya ngaji dan berbuat baik. Lalu tidak sabar untuk menikmati prosesnya. Apa yang terjadi? Yang dilihat dari suaminya adalah keburukan. Hilang semua kebaikan suaminya. Karena ada satu keinginan yang dia ingin percepat dan ingin untuk dia dapatkan segera instan. Tidak bisa. Hidup diciptakan oleh Allah supaya kita belajar untuk menikmati proses. Kita tahu tidak berapa lama Allah itu menciptakan alam semesta. Fi sittati ayyam.
6 hari. Allah itu menciptakan alam semesta itu 6 hari. Kenapa kok sampai sepanjang 6 hari Allah menciptakan ini? Padahal Allah mampu menciptakan alam semesta kun fayakun, jadi kun fayakun, alam semesta terbentuk. Karena Allah itu maha qadir atas segala sesuatu. Di situ Imam Ibnu Katsir berkata, Allah menciptakan fisit tati ayamin summastawa alal arsh. Allah menciptakan bumi ini 6 hari lalu Allah bersemayam di atas arshnya. Karena Allah ingin ngajarin manusia, semua itu butuh kesabaran. Walaupun Allah mampu menciptakan dunia dan seisinya itu 6, kun fayakun, jadi. Indahnya kehidupan kita itu bukan ketika kita langsung instan mendapatkan. Anak kita pengennya solih. Ya kita perbaiki dari diri kita dulu. Sebelum kita mengharapkan anak kita solih. Anak kita pengen ke masjid, ya dimulai dari kita dulu dong yang datang ke masjid. Semua itu membutuhkan proses. Makanya Nabi Muhammad walaupun doanya mustajab. Dan tidak ada yang menyangkal Nabi Muhammad kalau sudah berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi ketika meminta dimenangkan agamanya, Allah memberikan proses waktu 23 tahun. Penyakitnya manusia itu terburu-buru. Ketika terburu-buru banyak yang sesek dan banyak yang akhirnya hilang kenikmatan dalam hidupnya. Kenapa? Pengennya instan. Makanya bersabar dalam setiap proses pada kehidupan kita. Karena setiap orang memerlukan waktu yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak pernah salah memberikan waktu kepada setiap manusia. Ini saya sampaikan satu kisah nyata. Semoga ini bisa menjadi tadabbur kita. Tapi maaf, ini kisah sering saya sampaikan. Ada seorang akhwat. Ada seorang ikhwan, maaf. Pernah ketemu saya di komplek perumahan mewah di Jakarta Selatan habis kajian. Habis kajian dia ngikutin saya. Lalu ngomong ke saya, Ustadz saya baru ngaji sama Ustadz. Ya alhamdulillah moga-moga istiqamah. Boleh saya temanin Ustadz sampai ke mobil? Mangga, jalan. Dia cerita akhirnya, mungkin sebagian sudah bisa menebak kisah ini. Dia berkata, saya ini baru ngaji Ustadz. Dulu saya ini orang yang bisa dibilang trauma dengan kajian. Saya kan kaget. Apa akhi? Trauma dengan kata kajian. Antum bisa bayangkan ya Pak. Trauma itu biasanya gelap. Trauma itu biasanya ketinggian. Saya ini trauma ketinggian gitu. Ini trauma, saya ulang kembali. Trauma apa? Trauma kata kajian. Saya tanya, loh kok unik traumanya? Gimana bisa trauma? Ceritalah beliau. Beliau pernah menikah. Lalu mulai pernikahannya dari titik nol. Ini kisah nyata. Ketika mereka mulai dari titik nol, ilmunya mereka tentang akhirat, walaupun mereka alumni dari universitas terbaik di Jakarta, tapi dalam masalah akhirat mereka mulai dari titik nol. Perjalanan pernikahan berjalan 4-5 tahun sampai 6 tahun. Sampai akhirnya istrinya tersentuh dengan hidayah ilmu. Istrinya ngaji. Tiap waktu istrinya ngaji, mengganti circle-nya dengan pengajian. Seiring ketika istrinya ngaji, sang suami belum tersentuh dengan hidayah. Istrinya belum tersentuh dengan hidayah. Suaminya belum tersentuh dengan hidayah. Berkali-kali istrinya menyampaikan ngajak suaminya ngaji tetapi selalu gagal. Lalu sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran. Karena apa? Harapan istri itu langsung pingin suaminya berubah sebagaimana dia berubah. Istrinya bisa setiap waktu ngaji, suaminya kan tidak bisa setiap hari ngaji karena harus melakukan pekerjaan. Sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran dan unik kata beliau. Pertengkaran kami itu unik Ustadz pada saat itu ketika saya masih menikah. Pertengkaran kami itu apa? Selalu biasanya berdasarkan pada tema kajian yang dipelajari istri saya. Nah ini nyata. Makanya kadang-kadang kalau di kantor istri saya minta izin mau ngaji ya. Saya tanya tema kajiannya apa? Karena biasanya tema itu yang nanti akan menjadi perdebatan di tengah malam. Masya Allah ya. Kita tidak menafikan kebaikan istrinya. Kita ngambil ibroh dan hikmah. Akhirnya kapal itu limbung dan akhirnya karam. Dan akhirnya berpisah. Sang istri akhirnya menikah kembali dan sudah mendapatkan satu keluarga yang semoga kita doakan baik. Beliaunya bertahan dalam kesendirian. Dan dia mengambil kesimpulan yang ekstrim saat itu. Istri saya berubah tidak asik ketika dia sudah ngaji. Hidupnya tidak lagi asik. Tidak asik banget hidupnya pada saat itu Ustaz. Maklum dia belum paham.
Akhirnya setiap ada kata kajian, mampir ke handphonenya, di-delete. Undangan kajian ilmiah, delete. Undangan kajian, delete. Saya pernah tanya, undangan kajian saya pernah antum delete enggak? Kelihatannya pernah juga Ustaz. Saya delete Ustaz. Sampai akhirnya dengan izin Allah, beliau membuka ketika lagi akan mencari referensi. Allah yang mengatur karena tidak ada yang kebetulan. Timeline dari YouTube-nya mengarah kepada kajian. Dan salah satunya kajian yang pernah saya sampaikan. Yang di dalamnya cuma 2 menit atau 3 menit. Short video. Masya Allah ya. Makanya kadang-kadang membuat video pendek itu penting. Karena ada orang yang memang bisanya mendengar itu pendek. Kalau mendengar panjang, dia khawatir pulsanya dan mungkin ngantuk juga. Dia mendapatkan short videonya. Loh Masya Allah, video itu akhirnya mengubah dirinya, lalu akhirnya bisa berubah dari beliau, dan akhirnya beliau memutuskan untuk ngaji, untuk belajar, sampai hari ini beliau ada. Kalau saya tidak kalau saya tidak ingin menjaga hatinya, saya ceritakan namanya. Tapi karena saya tahu hati manusia itu cepat pecah berantakan, saya tidak mau memuji orang. Orangnya masih ada. Makanya Masya Allah, kita mendapatkan akhirnya beliau ngaji. Kalau kita boleh berandai-andai, dan itu tidak boleh. Tapi apa pelajaran yang kita dapatkan? Ternyata sang suaminya pun akhirnya merespon jalan akhirat. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita dalam proses kita menikah, ada istri kita ngaji dulu, luar biasa, kenceng. Ibaratnya mobilnya itu mobil Ferrari. Tapi suaminya belum ngaji. Ibaratnya adalah mobil angkot mikrolet Tambun Bekasi. Suaminya istrinya udah jauh banget. Suaminya masih di belakang. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betul. Proses di dalam kehidupan hati supaya mendapatkan surga. Itu menikmati proses waktu yang Allah bagikan kepada kita. Karena Allah itu tidak hanya nguji kita dengan kesengsaraan dan kemiskinan. Tapi Allah juga menguji kita sebesar apa, sebesar itu apa sabarnya kita terhadap waktu yang Allah berikan untuk kita. Makanya maaf, sama kita mengharapkan anak kita solih. Mengharapkan anak kita solih itu kayak menanam benih. Ada yang langsung kita tanam, dia langsung solih. Ada yang menunggu 1 tahun dia solih. Ada yang maaf ya, sampai ibunya meninggal dunia, anaknya baru solih. Tapi itulah yang dinamakan dengan menyabarkan. Jadi sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Belum bisa membeli sesuatu cash, gak usah kita teriming-imingi dengan riba. Sabar aja nunggu. Tunggu ketika uang kita sudah cukup. Ketika kita memang gak siap dengan berbagai macam, ketika kita gak sabar dengan kenikmatan, ya usah mendekati perkara yang bisa menjurus kepada perzinahan. Karena apa? 2 dosa besar, zina dan riba. Itu karena sikap manusia yang tidak pernah menyabarkan hatinya dan jiwanya ketika mengharapkan kebaikan. Ini yang menjadi masalah yang kedua. Yang ketiga, saya agak singkatkan. Yang ketiga, bilik hati yang ketiga yang menamakan itu di surga itu apa? Menerima. Semua lintas peristiwa takdir yang berjalan pada kehidupan itu selalu berbanding lurus dengan semua kebaikan manusia. Allah itu sang pemberi takdir yang memiliki sifat penyayang lagi pengasih. Artinya bahwasanya kita harus berdamai dengan seluruh takdir yang pernah berjalan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang salah pada takdir. Yang salah itu ketika hati kita tidak bisa mengimani takdir yang datang dari Allah itu semuanya terbaik. Tidak ada yang salah pada takdir. Kita yang sering salah membaca takdir itu, kita sangka takdir itu buruk padahal takdir itu baik semuanya untuk kehidupan kita. Saya ambilkan sebuah kisah yang sangat sederhana. Ada seseorang terkena tetanus di kakinya. Dia datang ke dokter. Ketika dicek sama dokter, ternyata tetanusnya itu infeksinya sudah menyebar ke seluruh kakinya dan sedang merambat menuju ke atas. Dokter lalu mengatakan kepada pasien itu, sudah Pak, ini tetanusnya sudah menyebar. Maaf, tidak ada diagnosa yang kami putuskan kecuali satu, Bapak harus diamputasi. Mendengar kata amputasi tentunya akan menimbulkan 2 perspektif. Perspektifnya dokter dan perspektifnya pasien. Pasien ketika mendengar kata amputasi, pasien itu melihatnya dan mendengarnya itu kata yang buruk dan mengatakan, dok, emang gak ada yang lain kecuali harus diamputasi? Enggak, harus diamputasi Pak. Dia melihat ini buruk sekali karena harus kehilangan 1 kaki yang sebelumnya dia berjalan dengan 2 kaki. Tapi maaf, beda dengan dokter.
perspektifnya dokter berbeda jauh dengan perspektifnya pasien. Dokter itu melihat amputasi ini jalan terbaik. Kenapa? Kalau bapak ini tidak diamputasi, maka tetanusnya dan infeksinya menjalar ke atas. Dan ketika menjalar ke atas, rasa sakit yang dirasakan berlipat-lipat daripada sakit ketika baru dirasakan di kaki. Kenapa perspektif korban, perspektifnya pasien dan perspektifnya dokter itu berbeda? Karena ilmunya berbeda. Pasien tidak memahami ilmu yang dimiliki oleh dokter dan dokter memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh pasien. Sama, kenapa manusia itu kadang-kadang suka ngomong, takdir saya gini-gini amat ya Allah. Ya karena kamu perspektifnya itu adalah pasien. Kenapa Allah tidak pernah mengatakan takdir itu buruk? Karena Allah itu memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh kita. Makanya kalau ada yang mengatakan takdir saya kok gini amat Ustadz, ini pasti ada yang salah Allah ketika memberi takdir pada hidup saya. Maka jawaban kita sederhana. Lah kalau takdir Allah aja sudah salah, terus siapa yang benar di dalam memberikan sesuatu pada kehidupan kita? Kalau Allah sudah kita salahkan takdirnya. Jadi takdir Allah itu tidak ada yang salah. Cuma terkadang kita kurang siap untuk memberikan rasa ridho kepada apa yang terjadi pada kehidupan kita. Makanya maaf ya, ada perkataan indah. Dulu para ulama solih dari para ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama dulu itu mendapatkan sesuatu yang baik, mereka suka terbiasa ngomongnya apa? Fihi khair. Insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Cepat-cepat pengen ke hotel. Macet. Pertama yang mereka omongkan, fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Kenapa ada kata-kata fihi khair? Ini memiliki sebab. Ada seseorang Perdana Menteri yang sangat solih, punya seorang raja. Satu waktu sang raja sedang mengupas mangga dan buah-buahan. Lalu akhirnya kena jempolnya. Dan jempol sang raja itu hampir putus. Maka saat itu sang Perdana Menteri yang solih dan berilmu ini mengatakan kepada sang raja, fihi khair, insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Sang raja marah dong dan mengatakan, lancang sekali kamu mengatakan. Jempolku mau putus, aku kesakitan. Malah kamu mengatakan di dalamnya ada kebaikan. Apa kebaikan dari jari yang mau putus? Fihi khair, dijawab lagi. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Akhirnya sang raja murka. Perdana Menteri ini dijebloskan ke dalam penjara. Dicopot dari pekerjaannya hanya gara-gara mengatakan fihi khair. Hari berjalan. Sang raja punya kebiasaan dan hobi berburu. Akhirnya beliau berburu. Qadarullah waktu berburunya terlalu jauh meninggalkan wilayah kerajaannya. Dia ketemu dengan suku yang masih primitif. Suku itu adalah suku yang masih memberikan tumbal kepada dewa yang mereka sembah. Sang raja ditangkap dan mereka tidak tahu kalau yang mereka tangkap itu sang raja. Lalu di antara tentara-tentaranya yang lain yang pada saat itu menemani sang raja yang tidak terlalu banyak karena hanya berburu. Maka tentara-tentaranya itu akhirnya dibunuh. Karena apa? Yang mereka lihat paling nyaman dari seluruh bajunya itu adalah sang raja. Dipilih sang raja disisakan, yang lainnya dibunuh. Dan mereka memilih sang raja bukan untuk apa-apa, tapi ingin dijadikan tumbal. Kenapa dipilih sang raja? Karena pakaiannya paling bagus. Tubuhnya itu paling banyak mengkonsumsi sesuatu yang bergizi dan daging. Jadi kelihatan yang namanya raja. Akhirnya dipilih dijadikan tumbal. Ketika mau dijadikan tumbal, maka dukun pada suku primitif itu akhirnya datang. Lalu melihat kondisi tumbal yang akan diserahkan kepada dewa yang mereka sembah. Loh, dia mendapati, loh kok ternyata ibu jarinya mau putus. Ada lukanya, ini cacat. Tidak bisa ini. Udah, lepaskan aja. Ganti yang lain, yang tidak ada cacat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya sang raja bebas, gara-gara jempolnya yang mau putus. Sang raja senang, lalu mengatakan, fihi khair. Fihi khair. Pulang dia dalam kondisi jalan kaki menuju ke kerajaannya. Dan tidak ada tempat yang dia tuju pertama kali kecuali adalah penjara yang memenjarakan, yang di situ di dalamnya ada Perdana Menteri. Dibebaskan Perdana Menterinya. Lalu dia berterima kasih sama Perdana Menterinya. Lalu Perdana Menterinya pun mengatakan, sama-sama sang raja. Saya mohon maaf ya saya penjarakan kamu. Enggak apa-apa. Kamu penjarakan saya pun fihi khair. Itu pun ada kebaikannya. Sang raja yang asalnya sudah lapang hatinya marah lagi. Loh, kalau jempolku mau putus fihi khair.
Tapi kalau aku jebloskan kamu ke penjara, kebaikannya apa? Loh, begini sang raja. Kalau kamu tidak memenjarakan saya, maka ketika kamu berburu, siapa yang kamu ajak kalau bukan saya? Kan selama ini saya yang menemani kamu berburu. Dan ketika kamu dipilih sama suku primitif itu karena pakaianmu, karena bajumu, karena kelap-kelip yang ada di dalam tubuhmu. Dan yang paling mirip dengan kamu itu saya. Pasti yang disisakan dua daripada prajurit-prajurit kita. Dan ketika kamu jempolnya putus, kalau saya nggak dipenjara, saya yang dipilih. Makanya akhirnya fihi khair. Disitulah ada sebuah kebaikan. Maka menerima takdir itu adalah sebuah kelapangan. Makanya akhirnya para ulama lalu mengatakan kepada kita, kalau ada sesuatu yang berat, katakanlah fihi khair. Kita diuji dengan berbagai macam yang kita sudah rencanakan begitu baik. Ternyata dia datang dari apa yang kita lewatkan. Katakan fihi khair. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu untuk suami kita, istri kita yang terbaik, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang berat, maka katakanlah fihi khair. Karena disitulah kita akan mendapatkan kebaikan. Yang keempat, para ulama lalu mengatakan, yang keempat itu mengembalikan. Artinya bahwasanya hati itu jangan sering meminta dipuji. Pujian itu merupakan perkara yang paling cepat menghancurkan manusia. Hati itu terlalu sempit dan terlalu lapuh layaknya gelas kaca untuk selalu menerima pujian. Sehingga ketika dipaksa untuk terus menerima dan mencari pujian maka hancur berantakan. Makanya maaf ya, ada penyakit mental illness namanya narcissistic personality disorder. Disebabkan karena apa? Orientasi orang yang ingin menjadi sentral terus dalam hidupnya. Dia ingin dipuji, dia ingin selalu di tengah, dia ingin selalu untuk mendapatkan perhatian. Bahkan terkadang merendah pun hanya untuk meninggikan. Maaf ya, tidak setiap orang yang merendah itu tawadhu. Karena tawadhu itu tidak pernah dibuat dengan merendah terlalu berlebih-lebihan. Tidak ada namanya tawadhu itu dipaksa. Tawadhu itu bahasa hati yang datang secara alami. Makanya akhirnya para ulama ini, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau manusia konsentrasi dia sudah ingin dipuji dan dia ingin mendapatkan eksistensi dan penilaian manusia, maka pada dasarnya dia akan berantakan. Berbagai macam penyakit kejiwaan itu timbul ketika kita selalu haus dengan pujian. Ya, makanya saya senang itu. Ada salah satu quote-nya Ustadz Adi yang pernah saya dengar, bagus beliau. Beliau mengatakan, untuk melatih hatimu supaya hatimu itu selalu terjaga. Setiap membuat postingan, kamu tidak perlu melihat siapa yang nge-like dan berapa yang nge-like. Saya pernah mendengar video pendeknya beliau tentang itu. Dan itu memang betul. Kita terkadang tidak sadar bahwasanya eksistensi, penilaian, pujian yang terus kita dapatkan dari orang justru membuat berantakan hati kita. Dan akhirnya senang dan sedihnya kita itu ya berdasarkan kepada jumlah siapa yang nge-like dan berapa orang yang me-like dari apa yang kita perbuat. Makanya yang keempat tadi adalah kita itu memberikan dan mengembalikan pujian itu hanyalah kepada Allah semata. Bapak dan Ibu, kalau akhirnya senang sama seseorang, jangan sampaikan langsung. Tapi sampaikan di belakang dia, bagaimana kecintaan kita kepadanya dan bagaimana kita memujinya. Maaf ya, sekali lagi saya sampaikan, maaf sekali, ini masalah pribadi. Kadang-kadang kenapa banyak orang yang sering ngirim hadiah untuk kami, maaf saya nggak posting. Sekali lagi ini pendapat personal saya. Karena saya tahu orang yang memberi hadiah itu adalah orang yang sangat baik. Saya husnudzonnya begitu. Saya menjaga namanya. Dan saya supaya menjaga amalnya supaya tetap indah di mata Allah semata. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang saya tidak nyebut. Bukan karena saya tidak mau nyebutkan. Tapi karena saya tahu hati manusia itu cepat sekali berubah. Maaf ya, perempuan dipuji. Wah jilbabnya bagus ya. Jilbab itu nggak dicuci 3 hari. Ya, biasanya begitu. Karena apa? Ya, susah dipuji manusia itu. Kita aja maaf ya. Menjaga hati itu yang paling susah kalau puasa. Saya ambilkan contoh. Saya ambilkan contoh yang gampang. Bagaimana rentannya hati kita untuk dipuji. Ada teman kita puasa sunnah. Atau kita puasa sunnah. Yang paling berat dari puasa sunnah itu bukan ketika puasanya. Tapi menjaga hati. Ketika ada orang lain tahu kalau kita dipuji. Kalau kita tahu, kalau dia tahu kita puasa. Kita kadang-kadang kalau lagi makan bareng-bareng sama orang. Kita yang puasa. Kita enggak pingin makan itu. Tapi kita pingin supaya ditanya. Ustadz kok enggak makan? ya saya shaim saya gitu.
Bukan berarti setelah itu kita bohong. Oh, saya enggak puasa, memang saya diet. Enggak boleh bohong juga. Kita ambilkan contoh itu supaya kita itu waspada. Zoom in sama hati kita. Oh, ternyata menjaga hati itu lebih susah daripada apapun. Makanya kenapa? Coba dilihat. Semua kitab Tazkiyatun Nafas. Kalau betul-betul Bapak dan Ibu menuntut ilmu, pasti akan dapetin. Pembahasan yang paling panjang itu masalah hati. Makanya hadis arba'in yang pertama itu masalah hati. Kenapa kok bicara hati terus? Karena sekalinya rusak, dampaknya besar pada kehidupan. Seorang psikiater ngomong ke saya, Ustadz tahu kalau orang sudah terbiasa menjadi sorotan dan akhirnya terkena narcissistic personality disorder, susah Ustadz. Syarafnya itu yang belakang ini sudah mengalami geresakan. Dan akhirnya katanya, kata beliau, saya nggak tahu ini benar atau tidak. Beliau mengatakan, biasanya kami psikiater kalau sudah nanganin NPD, kami sudah lepas tangan, kami serahkan ke psikolog. Psikolog kalau sudah nanganin NPD, kami serahkan ke psikiater. Supaya tidak ada obatnya kecuali obat-obat yang harus diminum. Masya Allah ya. Makanya maaf ya, orang yang pertama kali masuk neraka itu bukan pezina. Orang yang pertama kali masuk neraka itu bukan peminum khamr. Tapi orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang tergelincir hatinya ketika melakukan ketaatan. Dia berjihad, dia nuntut ilmu, dia berdakwah, dia membaca Quran. Ketika di hadapan Allah, Allah tanya, Ma'amil Tafi, dulunya kamu ngapain? Saya berjihad ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu berjihad supaya kamu disebut memberani. Kamu ngapain? Ta'alamtul ilma, saya mencari ilmu. Wa alam tuhu, saya ngajar. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kadzabta, walakinnaka qatal, walakinnaka ta'alamtal ilma wa alam tahu liyuqala annaka alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala annaka alim, liyuqala annaka qari. Kamu itu belajar supaya disebut alim, kamu itu berdakwah supaya disebut ustadz. Dan ketika kamu membaca Al-Quran, kamu disebut sebagai qari. Dan itu maju. Pertama kali masuk ke neraka, pertama kali mencicipi neraka karena tidak ada kekuatan hatinya untuk menerima pujian. Jangan terbiasa menerima pujian. Makanya sesekali dimatikan notifikasinya, dimatikan Instagramnya. Istirahat. Kadang-kadang hidup itu harus berani untuk memberhentikan pandangan orang sama kita. Semakin banyak orang terus kita lihat hidup mereka untuk kita, semakin kita akan terus kecewa pada kehidupan. Ini panjang tapi saya singkatkan. Yang kelima, menghadirkan. Artinya menghadirkan mindfulness terbesar teragung manusia itu tentang Allah yang membersamai dalam kehidupan. Itulah ketenangan tingkat tinggi. Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan ya. Kenapa orang sering kecewa ketika hidup? Karena jarang terkoneksi sama Allah sebelum terkoneksi sama kerumunan manusia. Makanya tadi saya sampaikan kan, sholat malam itu bukan masalah fikih, tapi sholat malam itu membangun koneksi kita dengan Allah. Makanya maaf ya, kalau kita malam itu jangan hanya sholat malam, ada yang namanya syakwa. Syakwa itu curhat sama Allah. Ada yang nama istihdarul qalbi. Istihdarul qalbi itu apa? Memberikan curhatan dan masalah kita hanya kepada Allah. Orang yang ketika malam dia belajar untuk mematikan handphonenya, tidak melihat notifikasinya, dia bangun langsung terkoneksi dengan Allah. Setelah itu dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia berzikir untuk meminta perisai kepada Allah. Maka ketika berjumpa dengan kerumunan manusia yang membawa penyakit, obatnya sudah dia dapatkan sebelum berjumpa dengan penyakit itu. Itulah yang dinamakan antibodi hati kita. Kenapa kita sering ruwet masalah kita dalam kehidupan? Bangun yang kita lihat komen orang. Pagi yang kita lihat bagaimana komentar orang. Notifikasinya. Lalu kita berjumpa dengan kerumunan manusia. Puluhan ribu, bahkan jutaan orang, tetapi kita tidak terkoneksi dengan Allah. Disitulah akhirnya menguap arti ketenangan pada kehidupan. Makanya para ulama, salah satunya Syekh Khamis rahimahullah ta'ala mengatakan, makruh orang mukmin ketika malam, ketika Allah sedang turun ke langit, lalu masih hidup notifikasi yang datang dari kerumunan manusia. Kemudian yang keenam, yaitu adalah memberikan, ya. Memberi itu artinya adalah kebaikan tanpa henti. Justru memberikan kebaikan itulah kita akan mendapatkan kebaikan besar pada kehidupan kita. Orang yang paling layak kita berikan kebaikan sebelum orang yang beriman adalah orang tua kita. Kalau ada ibu-ibu suaminya bermasalah, tanya sama suaminya,
Kapan terakhir kali kamu ngobrol dengan ibumu? Kalau ada bapak-bapak, kok dapetin istri kita lagi sumpek dan yang lainnya, kasih waktu Pak, me time. Sudah pulang, ketemu dulu dengan bapak ibumu. Karena apa? Karena orang tua itu pintu tengahnya surga. Kalau orang sudah mendapatkan pintu tengahnya surga, masalah yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, menahan, jangan mengintervensi Allah pada apa yang Allah lakukan. Karena semua itu berjalan dengan pengaruhnya. Jangan intervensi Allah. Ini pembahasannya cukup panjang, tapi setidaknya kita paham. Termasuk jangan mengintervensi Allah itu apa? Jangan memikirkan masa depan yang semuanya berada di dalam genggaman Allah. Semua itu berada dalam genggaman Allah. Kalau kata Imam Ibn Rajab, mengurusi masa depan itu termasuk mengintervensi apa yang Allah gariskan pada kehidupan. Dan yang terakhir, nah ini yang agak penting, mengurangi. Mengurangi itu apa? Mengurangi itu ada dua, yang paling dominan. Mengurangi untuk melihat kehidupan orang, dan yang kedua, mengurangi berinteraksi dengan banyak orang. Semakin banyak melihat, semakin banyak keinginan hati. Semakin banyak melihat, semakin banyak berbagai macam perkara yang tumbuh di hati kita dengan berbagai macam hal yang kita inginkan. Makanya maaf ya, orang semakin banyak melihat kehidupan, semakin banyak akan membuat masalah pada hidupnya. Yang kedua, mengurangi berinteraksi dengan kebanyakan manusia. Kenapa? Kalau kita terlalu luas pergaulannya, melampaui batas, apa yang terjadi? Kita kerepotan untuk mencari keridhaan manusia satu persatu. Makanya Imam Ibn Rajab berkata, jangan banyak melihat. Biasanya saya tutup dengan sebuah closing statement pada poin yang ke-8. Kita biasanya kalau mau ke mall, biasanya kita sudah membuat list. Tapi kenapa kalau sudah masuk mall, barang yang kita beli lebih banyak daripada list yang kita buat? Karena ketika melihat, akhirnya melahirkan keinginan untuk mengambil dan membeli yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Makanya inilah yang menjadikan para ulama yang mengatakan pintu ke-8, bilik hati surgawi pada hati kita sebelum mendapatkan surga besar, mengurangi untuk tidak banyak melihat dan mengurangi untuk tidak banyak berinteraksi dengan kebanyakan manusia. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk setiap perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga betul-betul kita mendapatkan surga dengan es kecil sebelum kita mendapatkan surga dengan es besar. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berusaha. Dan kita tutup dengan perkataan indah dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak mendapatkan surga mungil di dunia, tidak akan mendapatkan surga besar di akhirat. Semoga ini jadi peringatan untuk kita menjalani sisa kehidupan kita, apalagi yang kita harapkan. Rumah sudah Allah anugerahkan, mobil sudah Allah berikan. Yang tersisa adalah seberapa besar kita sudah memiliki surga kecil pada kehidupan kita menjelang kematian kita. Semoga Allah memberikan kebaikan. Kalau ada di antara kita yang sedang terlilit utang, semoga Allah berikan kekuatan untuk membayar hutangnya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang sedang berjuang untuk mencintai orang tuanya, semoga Allah hadirkan rasa cinta sepenuh hati untuk orang tuanya. Kalau ada di antara kita yang sedang diuji dengan suami dan istrinya, semoga diberikan kesabaran yang lebih lapang dan lebih besar untuk pasangan yang telah Allah kirimkan untuk kita. Kalau ada di antara kita yang sedang berdamai pada proses takdir yang pernah dilewati dengan menyesakkan dada, semoga kita diberikan oleh Allah keridhaan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita senantiasa meminta kepadanya setiap waktu. Karena yang mengetuk pintu terus menerus tidak akan pernah terkecewakan oleh sahibul baitnya.